Selamat datang di CPP Talk edisi janji anggota DPR. Tapi kali ini bukan hanya sekedar menagih janji anggota DPR, CPP Talk juga akan membahas sebuah perjalanan yang menginspirasi tentang bagaimana seorang pengusaha sukses, seorang profesional, kemudian memutuskan maju ke DPR RI, masuk ke dunia politik, dan membawa visi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi lokal. Belakangan ini banyak diskusi tentang peran pengusaha yang memasuki dunia politik, membawa pengalaman, inovasi, dan manajemen mereka untuk mengatasi tantangan ekonomi. Bagaimana ini diterapkan dalam konteks lokal? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Di tengah pergeseran dinamika politik, semakin banyak pengusaha yang meninggalkan ruang rapat dan terjun ke arena pemerintahan. Dengan modal pengalaman bisnis yang solid, mereka membawa perspektif baru, efisiensi, inovasi, dan keberanian mengambil resiko menjadi modal mereka untuk memimpin perusahaan. Tak hanya berfokus pada profit, mereka kini berjuang menciptakan kebijakan yang memberdayakan ekonomi lokal dari lapangan kerja hingga peluang usaha baru bagi masyarakat. Dari bisnis ke politik, para pengusaha ini siap mengubah tantangan menjadi peluang, membawa pembangunan ekonomi lokal ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka yang pernah memimpin bisnis, kini memimpin perubahan. Seiring dengan isu yang tadi kita bahas, saat ini ada seorang tokoh pengusaha yang berhasil di dunia bisnis dan sekarang memutuskan maju ke dunia politik dan ingin memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi lokal. Mari kita simak perjalanan karir Bapak Fernando Ganinduto. Dalam perjalanan hidup, setiap langkah membentuk jejak yang menentukan arah masa depan. Fernando Ganinduto, seorang pengusaha sukses yang kini menapaki jalan politik, adalah contoh nyata bagaimana visi dan dedikasi dapat membangun jembatan antara dunia bisnis dan negara tercinta. Lahir dan besar di Jawa Tengah, pria yang akrab disapa Nando ini memulai perjalanan akademiknya dengan tekad dan semangat. Pendidikan di bidang bisnis yang ia tempuh di negeri orang membekalinya dengan keterampilan strategis yang kemudian membawanya meraih sukses di dunia korporasi. Dengan hasrat untuk membawa perubahan nyata, Nando akhirnya beralih ke dunia politik. Kini, sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024 hingga 2029 dari Jawa Tengah 1, ia bertekad untuk menerapkan visi bisnisnya demi kemajuan ekonomi lokal dan negara tercinta. Mari kita sambut Bapak Fernando Ganinduto, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, yang akan berbagi kisah dan cerita tentang perjalanan politik dan bisnisnya, serta bagaimana nanti dia akan membangkitkan ekonomi lokal. Pak, hari ini pasca terpilih jadi anggota DPR. Alhamdulillah masih tinggal nunggu pelantikan. Minggu-minggu ini kita ada Lemhanas yang kita harus lakuin, itu administrasi yang kita harus jalankan. Ya biasa. Udah tinggal siapkan mental aja. Baik, ini kita sudah bersama dengan Bapak Fernando Ganinduto, BBA. Beliau adalah anggota DPR RI terpilih di periode 2024-2029 dan nanti akan menceritakan bagaimana perjalanan politiknya dan karir bisnisnya selama ini sehingga bisa nanti menjadi bahan, menjadi jalan untuk memperbaiki ekonomi lokal di Jawa Tengah. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Nando, baik. Mas Nando, saya agak tertarik ini dengan profiling Mas Nando karena selama ini terkenal di dunia usaha, di dunia bisnis, tapi kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Nah, ini kan memang fenomenanya banyak sekarang, pengusaha-pengusaha kita, profesional kita yang masuk ke dunia politik ini menjadi satu hal yang positif, tapi juga mungkin dunia politik kan terkenal keras gitu ya, terkenal dengan biaya besarnya juga. Nah, apa yang mendorong dan membuat Mas Nando ini memutuskan untuk
masuk ke dunia politik dan menjadi calon anggota DPR RI? Baik, jadi gini Mas Nadi, saya mau tarik sedikit cerita mengenai perjalanan hidup saya, Pak. Karena memang politik ini sesuatu yang ternyata tidak gampang untuk masuk politik. Jadi dulu ceritanya pada saat saya kuliah itu saya memang kuliah SMA sempat di Australia. Tapi pada saat 97, kerusuhan 97 itu saya baru lulus dan saya lagi di Jakarta. Saya lagi di Jakarta. Tuh ya, demo-demo 97. Saya ikut-ikutan itu, Mas. Jadi saya pikir, wah ini kayak saya merasa saya mahasiswa juga, ya kan? Saya mahasiswa juga, saya datang ke sana. Oh ternyata seperti ini gitu kan, ternyata seperti ini. Terus saya tahu bahwa pada saat itu 97, kerusuhan 97 itu bahwa mahasiswa bisa menggerakkan politik Indonesia gitu. Wah saya tertarik di situ. Saya pikir, wah ini sesuatu yang menarik untuk saya untuk masuk ke politik. Nah, saya menarik sekali. Tapi pada saat itu saya pikir, wah saya belum kuliah, saya belum lulus, saya wah ini saya nggak bisa kayak gitu. Jadi akhirnya saya kuliah dulu. Terus saya melanjutkan kuliah saya di Amerika. Dan kebetulan pada saat saya di Amerika itu saya tertarik karena saya emang suka disiplin, Mas. Saya suka disiplin, saya suka militer. Jadi saya sempat sekolah di militer di Amerika 2 tahun. Nah, saya suka militer. Disitulah saya mendapatkan sebuah kedisiplinan militer yang sangat ketat, sangat disiplin, sangat teratur, yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik pada saat itu. Saya 2 tahun sekolah di militer itu. Nah, pada saat sekolah di militer 2 tahun, terus saya melanjutkan S1 saya di New York pada saat itu. Nah, pada saat di New York itu dulu sebelum lulus, Mas, itu ada satu program magang, internship namanya. Jadi sebelum lulus itu, 6 bulan sebelum lulus itu kita diwajibkan untuk magang. Nah, pada saat magang, itu kantornya yang tempat kita magang itu ditunjuk sama sekolah. Jadi sekolah menunjukkan kamu kerja di sini, kamu kerja di sini, kamu kerja di sini. Nanti tempat kerja kamu itu yang akan menilai bahwa kamu kerjanya bagus apa enggak selama 6 bulan. Itu akan menjadi hasil dari nilai sekolah saya. Nah, karena saya pengen nilai bagus, Mas Ardi, otomatis saya kerja banting tulang pada saat itu. Saya itu di perusahaan apa waktu itu, Mas? Waktu itu namanya Matrix Capital. Matrix Capital. Nah, itu perusahaan hedge fund di New York itu. Karena di New York itu kan, karena saya memang background saya kan keuangan, jadi saya waktu itu kerja di hedge fund di perusahaan. Kalau di sini tuh reksadana lah, hedge fund di sana. Nah, saya kerja di situ magang karena saya tertarik di financial institution, saya kerja di situ. Nah, 6 bulan saya banting tulang kerja karena saya kan ingin mendapatkan nilai bagus pada saat itu. Akhirnya saya banting tulang. Alhamdulillah 6 bulan saya kerja selesai, saya mendapatkan nilai alhamdulillah salah satu yang terbaik. Wow. Dan bukan hanya itu, Mas. Jadi pada saat itu saya mendapatkan, karena saya banting tulang, perusahaan itu yang saya magang itu memberikan saya pekerjaan. Iya, udah Nado, kamu nggak usah pulang ke Indonesia. Kamu kerjanya bagus, kamu kerja aja sama perusahaan saya, nanti visanya kami yang ngurusin, kamu saya gaji. Itu orang Indonesia di tengah-tengah orang Amerika. Betul, perusahaan Amerika. Nah, saya pikir wah ini luar biasa sekali gitu kan. Saya belum lulus, pada saat itu kan masih belum lulus kan. Saya udah dapat kerjaan. Saya waktu itu saya pikir boleh juga nih saya cari uang kan pada saat itu. Saya nanya sama bos saya, "Pak, ini berapa gajinya?" Saya ngomong gitu. Loh, kan kita cari uang toh, kita kan kerja kan cari uang. Ini berapa gajinya? Oh ya, waktu itu Pak, waktu itu tahun 2004 ya. Itu saya ditawarkan gaji $5.000 per bulan. $5.000 per bulan. Itu kalau dikonversi ke rupiah itu, ya kalau 10.000 aja, itu udah 50 juta per bulan. Iya. Nah, ini yang tertarik, ini menarik. Pada saat itu, kalau saya ambil gaji 50 juta per bulan ini, dan saya kerja di perusahaan itu, dan saya udah menikmati uang itu, saya bertahun-tahun kerja, mungkin saya dapat istri juga orang Amerika, saya lupa dengan negara saya. Kalau misalnya saya melakukan itu, saya akan lupa itu semua. Saya akan lupa 97 saya ingin masuk politik. Saya akan lupa kalau misalnya saya ingin membangun negara saya. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu, saya tolak 50 juta ribu. Saya tolak. Karena kenapa? Karena kalau saya terima, saya nggak mungkin balik ke Indonesia. Saya mungkin kerja di sana dan seterusnya. Bahkan bisa jadi citizenship di sana. Pasti. Ya, akhirnya saya tolak 50 juta per bulan, gaji 50 juta per bulan itu demi negara saya. Jadi saya bilang sama Pak, mohon maaf, terima kasih atas tawarannya, tapi Pak saya kesini untuk belajar. Saya di sini untuk menuntut ilmu, karena begitu saya lulus, saya ingin balik ke negara saya ingin bangun negara saya. Itu yang jawaban saya. Sampai Indonesia, saya melamar ke ratusan perusahaan, tidak ada satu perusahaan pun yang menawarkan gaji 50 juta per bulan. Otomatis, karena saya baru lulus kuliah, nggak ada. Tapi nggak apa-apa, itu risiko saya.
saya dapatkan gaji yang sangat minim, saya kerja di bank dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu pada saat itu saya memang udah tertarik ke politik. Saya bilang saya udah lulus nih, saya pengen masuk politik. Tapi ternyata politik itu nggak murah. Iya. Ternyata politik itu dituntut kemapaman. Suatu pribadi yang harus mapan dan harus punya udah beres dengan Harus selesai dengan dirinya. sendiri. Iya. Pada saat itu saya belum selesai, Mas. Saya waktu itu keluarga saya belum ada, saya belum nikah, saya belum punya anak, gaji belum ada, belum kerja. Saya pikir wah ini sih nggak mungkin masuk politik sekarang. Oke. Jadi akhirnya saya berusaha membina satu keluarga. Terus akhirnya saya hampir 25 tahun saya bekerja, menabung dan seterusnya. Nah inilah saatnya. Saya ingat tahun 97 pada saat itu saya ingin masuk politik. Dengan kemapanan saya sekarang, saya alhamdulillah umur udah 44, udah setengah jalan ini. Ya, masih muda kayaknya. Masih muda. Memang jiwanya saya masih muda, tapi umur saya udah 44, saya udah siap untuk terjun, saya udah selesai dengan saya dan keluarga saya. Anak saya 3 alhamdulillah udah perempuan udah besar-besar. Luar biasa. Istri saya juga udah punya usaha juga. Jadi inilah saatnya saya ingin mengabdi, Mas. Inilah saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk negara saya sendiri. Itu ceritanya. Luar biasa. Jadi nggak banyak orang Indonesia nolak pekerjaan di Amerika gajinya 50 juta. Ini langka ini Mas Nando ini. Tapi Mas Nando, kalau ini ada orang banyak bertanya gitu ya, Mas Nando ini masih apakah betul anaknya Pak Dito? Yang juga politisi senior di Golkar gitu ya, abangnya Mas Diko, Bupati Kendal. Nah, dan ada nggak pengaruh dari ayah gitu ketika memutuskan untuk masuk ke politik? Baik. Jadi di keluarga kami, Mas Ardi, jadi ayah saya terutama itu tidak pernah, karena kami kan ada 4 anak laki dan 1 anak perempuan. Jadi banyak lakinya, ada 4. Kami dari kecil itu tidak pernah didorong-dorong harus begini, mau kesini, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Jadi ayah saya tuh benar-benar membebaskan kami untuk berpolitik, berkarir, memilih jodoh dan seterusnya, itu nggak pernah Memilih ada jalannya masing-masing ya? nggak pernah. Jadi tapi otomatis beliau udah berpolitik dari 2004. Bapak saya udah menjadi anggota DPR RI 4 periode berturut-turut. Otomatis ilmu politik tuh saya sudah dapatkan di rumah, Mas. Jadi saya sudah belajar sendiri dari ayah saya sendiri. Setiap kampanye saya ikut, saya pengen tahu, saya ikut kampanye beliau, saya terjun ke bawah sama bapak saya, walaupun saya waktu itu belum masuk politik. Saya pengen tahu aja, saya pengen belajar, karena saya suka belajar orangnya. Saya pengen terjun, apa sih politik, ke DPR saya ikut, sidang paripurna tuh saya duduk di atas. Di balkon itu ya? Di balkon itu saya pengen tahu apa gitu DPR, karena saya tahu, saya targetnya akan ke sana. Tapi sebelum saya ke sana, saya harus menguasai dulu nih apa sebenarnya DPR-nya ini, apa itu sebenarnya. Itulah akhirnya saya belajar dan akhirnya saya memberanikan diri tanpa ajakan bahkan suruhan dari ayah saya untuk saya terjun ke DPR RI. Jadi ayah saya itu hanya seorang idola saya yang benar-benar mengayomi kami anak-anaknya, tapi dia juga nyuruh kamu harus begini, kalau enggak. Jadi ini benar-benar niat dari saya sendiri. Juga misalnya ajakan Nando masuk politik gitu, nggak ada ya Mas? Nggak ada. Tapi guru politiknya Mas Nando langsung ke pasti ayah saya, iya. Karena beliau di rumah juga ngomong politik, saya nanya juga langsung dijawab, telepon juga langsung diangkat, ya kan? Jadi saya lagi nonton TV ini, ada apa nih ayah, langsung saya telepon, oh ternyata gini ya. Itu saya belajar banyak. Jadi diskusinya langsung dengan politisi. Itu salah satu modal saya, Mas. Kenapa saya bisa, alhamdulillah sekali maju langsung menang. Itu salah satu modal saya. Jadi ini perdana Mas ya? Perdana jadi caleg langsung terpilih? Langsung alhamdulillah terpilih. Luar biasa, ini juga barang langka ini. Ini jadi barang langkanya udah 2 nih sekarang. Nah, Mas Nando, jadi kita ini kan, Mas Nando kan dari Dapil Jateng 1 ya? Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang ya? Jadi Salatiga. Di daerah itu kan sebenarnya tentu ada banyak tantangan-tantangan ekonomi yang mungkin sudah Mas Nando pelajari sejak memutuskan maju di Dapil Jawa Tengah 1 itu. Nah, kira-kira dalam riset yang sudah Mas Nando lakukan, gimana strategi untuk kemudian bisa membangkitkan ekonomi lokal, terutama di dapilnya Mas Nando itu, dengan tadi pengalaman panjang di dunia profesional itu, Mas Nando? Jadi memang sebelum saya memberikan efek
ekonomi pada saat saya terpilih sebagai anggota DPR RI, itu saya udah 4 tahun saya bangun bisnis di sana sebenarnya. Jadi saya udah punya bisnis di sana. Sudah punya bisnis. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa saya majunya ke dapil situ. Karena saya berawal dari saya membuat bisnis dulu di sana. Berarti saya, sudah ada basis sebelumnya. udah, saya punya perkebunan, saya menanam melon, saya di situ ada saya punya greenhouse di situ, saya bisnis di situ karena di situ permintaan melon sangat tinggi sekali, di sana bagus, ketinggian ininya juga bagus, airnya juga bagus, listrik juga ada, jadi saya bikin melon. Nah, disitulah saya mulai berkomunikasi dengan warga Kendal, saya punya rumah di situ, saya tinggal di situ. Jadi ini bukan pertama kali saya dalam kampanye itu datang ke Kendal, itu bukan pertama kali. Memang udah 4 tahun saya di sana, saya udah bangun itu. Jadi itulah saya udah sering komunikasi sama orang-orang di Kendal, saya udah tahu masalahnya apa, dan saya udah bangun bisnis bahkan di sana. Gitu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya, yaudah dapil sinilah yang saya ingin bantu. Nah, tapi yang menarik Mas Nando, biasanya pengusaha ini kan ketika dia memutuskan terjun ke politik, ada nilai, ada value yang diperjuangkan. Nah, Mas Nando sendiri kira-kira apa sih Mas yang ingin diperjuangkan sebenarnya ketika memutuskan untuk masuk ke politik dan jadi caleg DPR? Jadi gini, Mas Ardi, kalau di dalam bisnis itu tujuan kita adalah kita mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi yang kita sudah invest. Jadi kita keluar uang untuk investasi, kita bekerja, kita mendapatkan hasil dan mendapatkan keuntungan. Nah, politik nggak seperti itu, Mas. Politik itu tidak menghasilkan keuntungan. Politik itu adalah pengabdian. Politik itu adalah pengabdian. Politik itu adalah bahkan kita tidak mendapatkan keuntungan dari sesuatu investasi yang kita tanamkan. Kita adalah benar-benar mengabdi kepada rakyat. Jadi makanya politik dan bisnis itu satu kesatuan yang berbeda menurut saya. Jadi bisnis itu kita mencari keuntungan, politik itu adalah pengabdian kepada rakyat gitu. Jadi tujuan saya masuk politik itu adalah pengabdian, Mas. 44 tahun saya sudah hidup di dunia ini, saya sudah membina keluarga, saya sudah mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan saya sudah mesejahterakan karyawan-karyawan saya yang jumlahnya hanya sedikit ini. Nah, ini saatnya saya mesejahterakan masyarakat di dapil saya. Itu tujuan saya. Jadi ingin berdampak lebih memang, masyarakat ya. Memang di dalam agama Islam pun juga dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Nah, saya sudah bermanfaat untuk karyawan saya, tapi izinkan saya untuk bermanfaat untuk masyarakat luas dalam dapil saya. Mungkin suatu saat saya akan menjadi orang bermanfaat untuk satu Indonesia. Amin. Nah, tapi untuk saat ini saya hanya ingin memberikan kesejahteraan ekonomi di dapil saya yang jumlahnya itu 59 kecamatan, 4 kabupaten kota, dan jumlahnya lumayan banyak. Nah, tantangan yang Mas Nando lihat di masyarakat, kira-kira apa yang menjadi problem masyarakat di dapilnya Mas Nando yang kemudian itu kayaknya saya harus perjuangkan ini. Itu banyak sekali Mas Andi. Saya tuh kampanye itu hanya 8 bulan, totalnya 8 bulan. Itu banyak sekali permasalahan yang saya harus dari infrastruktur, dari masalah pupuk, pertanian, air bersih, terus masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, itu semua itu bermasalah semua. Bukan bermasalah, artinya harus ditingkatkan. Nah, karena saya waktu itu pas kampanye alhamdulillah saya masih muda dan saya masih terjun ke lapangan ya. Saya ratusan ribu saya ketemu orang, jadi saya udah menginventaris semua permasalahan ini, Mas. Saya udah menginventaris permasalahan ini. Jadi insya Allah nanti kalau saya sudah menjabat, sudah dilantik, insya Allah saya akan balik ke dapil saya dan insya Allah saya akan satu persatu saya akan mengurai permasalahan-permasalahan ini. Saya penasaran, kira-kira janji yang pernah disampaikan ke masyarakat itu mungkin banyak gitu ya, 1-2 nih Mas Nando yang mungkin bisa di-spill ke pendengar kita. Oke, jadi sebenarnya yang saya lakukan 8 bulan terakhir pada saat saya kampanye itu sebenarnya bukan hanya janji. Saya menjelaskan kepada warga konstituen saya bahwa DPR RI itu adalah hanya seorang jembatan bagi rakyat ke pemerintah pusat. Selayak namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami hanya wakilnya panjenengan semua. Saya bilang, saya itu hanya wakilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi permasalahan apa yang akan saya temukan di bawah dari Bapak Ibu sekalian itu akan saya sampaikan ke kementerian atau di pemerintah pusat. Jadi saya itu hanya jembatan aja. Jadi saya hanya fungsinya hanya untuk
komunikasi antara rakyat kepada pemerintah pusat, permasalahannya apa. Jadi seperti itu aja. Jadi Menyambung lidah ya. menyambung lidah, betul. Jadi saya otomatis nanti begitu saya dilantik, saya akan turun ke bawah, saya akan inventaris lagi permasalahannya apa, saya akan bawa ke Jakarta dan saya akan aspirasi itu akan saya suarakan. Jadi itu aja yang saya katakan ke mereka. Jadi saya nggak banyak ngumbar janji, Mas. Sambil saya sampaikan pada saat 8 bulan saya terakhir kampanye itu, saya menggunakan media Instagram saya untuk berkomunikasi dengan semua rakyat saya yang saya temuin. Jadi banyak sekali saya setiap pagi itu, selamat malam, pagi Mas Nando, apa semua saya jawabin, Mas. Itu Sendiri? Saya sendiri. Tanpa admin, Mas? Tanpa admin. Bahkan banyak semua yang kontak saya itu lewat Instagram saya. Jadi semua saya jawabin. Karena saya ingin menjadi anggota dewan yang bermanfaat, Mas. Bukan hanya seorang anggota dewan yang begitu jadi terus tiba-tiba menghilang. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen seperti ayah saya. Ayah saya tuh idola saya. Jadi dia tuh udah 4 periode jadi anggota DPR terus. Saya pengen terus menjadi anggota DPR. Jadi bermanfaat lah bagi dapil saya. Nah, itu tadi yang soal cerita banyak politisi yang melupakan dapil atau melupakan konstituen, kan cerita itu kan banyak, Mas. Dan itu terekam di memori publik itu. Sebagai seorang pengusaha baru, maksudnya orang yang sudah lama di dunia bisnis, sudah lama di dunia usaha, kemudian masuk ke politik, yang kira-kira menurut Mas Nando nilai-nilai di dunia usaha itu yang bisa kita bawa ke politik itu apa sih, Mas? Sehingga kemudian publik percaya gitu, oh kalau kita pilih anggota DPR yang dari pengusaha itu lebih baik misalnya dari yang lain, misalnya kira-kira. Ya paling nilai yang paling bisa saya jual pada saat itu adalah saya sudah selesai dengan hidup saya. Saya sudah puluhan tahun saya kerja, saya sudah mendapatkan tabungan yang cukup untuk saya dan keluarga saya. Jadi saya tidak mencari hal-hal seperti itu lagi. Yang saya cari adalah pengabdian kepada rakyat. Itu yang saya jual. Nah, kita melihat di beberapa pemberitaan ya, Mas Nando ini kan cukup banyak bicara soal ekonomi, BUMN, bahkan sesekali saya mengkritik kebijakan di Kementerian BUMN gitu ya. Saya mau tahu, nanti kalau sudah terpilih, sudah dilantik jadi anggota DPR tanggal 1 Oktober. Ya? Itu kira-kira akan memilih di komisi mana, Mas? Oh gitu. Jadi kalau saya ditanya komisi mana, otomatis saya berharapnya itu komisi yang saya sudah punya background. Saya sudah pengalaman di bidang itu. Saya sudah tahu gimana penyelesaiannya mengenai sektor-sektor itu. Nah, kenapa tadi sempat dikatakan bahwa saya sering komentar mengenai BUMN, ekonomi, keuangan? Karena wartawan yang nanya ke saya, kalau bukan sekitar itu, saya nggak pernah jawab. Saya bilang saya nggak paham kalau masalah itu. Tapi kalau misalnya saya bicara ekonomi, kita bicara BUMN, kita bicara keuangan, itu saya paham sekali. Karena itu adalah bidang saya, itu adalah background saya, itu sesuatu yang saya tekuni selama bertahun-tahun di negara ini. Jadi otomatis saya gatel untuk berkomentar di situ. Gitu. Ya, jadi itu tadi cerita Mas Nando bagaimana beliau merawat dan memperjuangkan aspirasi di masyarakatnya. Dan ini salah satu kelebihan dari politisi muda, sangat aware terhadap sosial media, menggunakan sosial media sebagai jalur komunikasi kepada masyarakat. Jadi untuk masyarakat dapil Jateng 1, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasi ke Mas Nando lewat sosial medianya. Sosial media dijawab sendiri, jadi bukan lewat admin. Jadi semua aspirasi insya Allah akan dibaca langsung oleh Mas Nando. Baik, Mas Nando, sebelum kita akhiri percakapan kita, perbincangan kita pagi hari ini, kita mau kuis dulu, Mas Nando. Oh, iya. Ini kuisnya jawab cepat, disordered. Jadi nanti saya akan tanya ke Mas Nando dan mohon dijawab untuk cepat dan ringkas. Nggak perlu ada penjelasan. Langsung aja. Jadi tegang nih saya ini. Oke, kita mulai, Mas. Oke. Pertanyaan pertama, Kendal atau Jakarta? Kendal. Bisnis atau politik? Politik. Ternyata bisnisnya sudah mulai dilupakan kayaknya. Main golf atau goes? Goes. Nah,
masyarakat ini banget ya, apa namanya, Sehat. sehat banget gitu. BUMN atau kementerian? BUMN-nya maksudnya perusahaannya? Kementerian. Kementerian. Nih, ini udah agak serius nih kita nih. Bahlil atau Erlangga? Bahlil lah ada. Karena ketum baru kayaknya. Bahlil lah ada dia. Kemudian, nah ini masuk kita ke pilkada. Ahmad Lutfi atau Andika Perkasa? Ahmad Lutfi, of course. Udah pasti lah. Didukung Golkar soalnya. Terakhir, Prabowo atau Gibran? Prabowo. Prabowo Setuju. presiden terpilih. Baik, terima kasih Mas Nando atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau mendengarkan dulu closing statement dari Mas Nando. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat di Jateng 1 yang sudah memilih Mas Nando di pemilu kemarin. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama ke Mas Hardi dan Promedia yang sudah mengundang saya, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk datang ke sini dan mengulik perjalanan hidup saya. Pesan dari saya tentunya untuk dapil saya kemarin ada 63.881 suara untuk saya. Terima kasih banyak atas pilihan saya. Tapi saya di sini bukan sebagai anggota dewan untuk 63.000, tapi saya sebagai anggota dewan 4 kabupaten kota. Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Jadi insya Allah doakan saya berjanji akan menjadi anggota DPR RI yang amanah, yang mewakili 4 kabupaten kota tersebut, bukan hanya orang yang milih saya, tapi seluruh warga 4 kabupaten kota tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih, Nadi. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Nando sudah hadir di Promedia. Dan ini sosok yang luar biasa, politisi muda yang mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jawa Tengah 1, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga, nanti bisa dibawa ke Jakarta aspirasinya dan diperjuangkan, sehingga kehadiran Mas Nando sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah 1. Sampai ketemu di podcast CP Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.